Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah. Tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tolong berkati juga Cici Koko yang akan melayani di ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday Life Kid. Puji nama Tuhan. Anak-anak kelas Madya, bagaimana kabar kalian hari ini? Cici doakan kalian sehat, kalian kuat, dan Cici percaya bahwa kalian sudah gak sabar untuk menanti-nantikan hari ini, di mana hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita juga bersyukur sebab kasih-Nya yang begitu luar biasa yang kita dapat rasakan, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, siapa di antara kalian hari ini yang mengatakan, aku siap Cik memuji Tuhan? Coba angkat tangannya, Cici mau lihat. Iya, puji nama Tuhan. Kalian semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Nih, kalau Cici tanya, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Kenapa coba? Iya, sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Memang Dia layak untuk dipuji. Memang Tuhan itu layak untuk disembah. Dia adalah Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Dan biarlah, yuk kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, seluruh anggota tubuh kita akan gunakan untuk memuji Tuhan. Sebab Yesus memang layak untuk dipuji. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bermain bermuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Ya, semua tubuh kita memuji nama Tuhan karena Dia sungguh baik. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Iya, siapa di antara kalian yang saat ini masih semangat untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Iya, yuk tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan nama Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian, sebab kita percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, biarlah kita memutuskan untuk tetap memuji Tuhan, sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Yuk tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
sebab Dia begitu luar biasa. Yuk, hari ini kita akan siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Jangan lupa siapkan juga catatannya, supaya ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, ada hal-hal yang perlu kalian catat, kalian supaya bisa melihat kembali ketika nanti kalian nggak selesai ibadah nih, kalian mau, tadi Cici ceritanya tentang apa ya? Ayatnya di mana ya? Wah, aku lupa nih. Nah, ada catatan-catatan yang sudah kalian siapkan. Yuk, sudah siap semuanya? Kita akan tutup mata terlebih dahulu. Kita akan sebelum berdoa kita akan nyanyikan pujian. Kita akan menyembah Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ku buka hatiku, biarlah Roh-Mu dalamku. Ku perlu Kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku buka hatiku, biarlah Roh-Mu dalamku. Ku perlu Kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku rasakan kehadiran-Mu, Roh Kudus, jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Ku buka hatiku, biarlah Roh-Mu dalamku. Ku perlu Kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku rasakan kehadiran-Mu, Roh Kudus, jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Ku rasakan kehadiran-Mu, Roh Kudus, jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Jadikan hidupku baru. Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tema kita hari ini tentang saya memutuskan untuk memuji Tuhan. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 34. Ketika kita dalam keadaan sukacita, kita dalam keadaan happy, pastinya kita mudah sekali untuk memuji Tuhan. Tapi bagaimana kalau keadaan kita nih, lihat gambar-gambar di depan. Kita habis nangis tengkar sama teman, kita habis berantem sama koko atau cici kita, atau kita habis dimarahin sama mama. Bisakah kita tetap memuji Tuhan? Nah, sekarang kita belajar bersama-sama apa sih artinya memuji Tuhan? Menurut kamus
Dalam bahasa Indonesia, memuji Tuhan atau praise mempunyai makna antara lain mengagumi, meninggikan, memuliakan, atau menyembah Tuhan. Itu artinya ketika kita memuji Tuhan, artinya kita sedang memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan jika kita mencintai Tuhan lebih dari apapun, dan ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi, memuji Tuhan bukan karena situasi yang kita alami dalam keadaan baik, bukan karena pemimpin pujiannya hebat, bukan karena kita di gereja atau sedang mengikuti ibadah online, bukan karena musiknya bagus, atau bukan karena lagunya enak didengar. Tetapi semua kita lakukan karena kita mencintai Tuhan dan kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Pemuji atau penyembah yang seperti apa sih yang Tuhan kehendaki? Apakah mereka yang sedang bertepuk tangan, bersorak-sorai, bernyanyi, menari, atau mereka yang sedang berlutut? Ternyata bukan itu. Itu hanyalah cara-cara bagaimana manusia atau kita mengekspresikan diri kita untuk memuji Tuhan. Tetapi yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu artinya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang mempunyai hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, penuh cinta kasih dan pengenalan akan Tuhan. Siapakah yang dapat memuji Tuhan? Dalam Yesaya 43 ayat 7 mengatakan bahwa semua orang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita manusia memang diciptakan untuk memuji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kita sendirilah yang harus membuat keputusan untuk kita memuji Tuhan. Nah, siapakah tokoh Alkitab ketika mereka ada di dalam kesulitan, mereka tetap dapat memuji Tuhan? Iya, dia adalah Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di kota Filipi, ada seorang peramal wanita yang mengganggu mereka. Dengan berteriak-teriak mereka mengatakan, "Inilah hamba Allah yang maha tinggi, mereka sedang memberitakan tentang keselamatan kepadamu." Berhari-hari lamanya perempuan ini mengikuti Rasul Paulus dan Silas. Sampai pada akhirnya Rasul Paulus tidak lagi tahan dan berkata kepada perempuan ini, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Kalian tahu apa yang terjadi? Iya, seketika itu juga keluarlah roh-roh jahat dari perempuan ini. Perempuan ini mempunyai banyak ilmu, dia punya banyak roh-roh jahat di dalam tubuhnya. Tetapi ketika dia didoakan oleh Rasul Paulus, roh-roh jahat itu keluar dari tubuh perempuan ini. Sehingga tuan-tuan perempuan itu pun menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang. Mereka tidak lagi mempunyai kuasa, bahkan mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Kemudian apa yang mendapat mereka lakukan? Akhirnya mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap pada penguasa, supaya mereka dapat diadili. Di hadapan para pembesar-pembesar, dia berkata, "Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengacaukan kota. Mereka adalah orang Yahudi. Bahkan mereka telah mengajarkan tentang keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Seharusnya kita tidak menuruti mereka." Karena hal inilah maka Paulus dan Silas harus dimasukkan ke dalam penjara dan menerima hukuman. Nah, apa yang dilakukan oleh Silas dan Paulus ketika dia ada di dalam penjara? Iya, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Sekalipun dia dalam keadaan yang tidak mengenakan ada di dalam penjara, tetapi dia mencintai Tuhan. Di dalam situasi apapun, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan sebab dia adalah penolongnya. Bahkan orang-orang hukuman yang lainnya mendengarkan Paulus dan Silas memuji Tuhan. Akan tetapi, tak lama kemudian, gempa bumi yang hebat terjadi sehingga sendi-sendi penjara itu dikoyahkan. Semua pintu-pintu terbuka. Ketika kepala penjara itu terbangun, wah, dia ketakutan karena dia melihat pintu-pintu penjara semuanya terbuka. Kemudian kepala penjara itu akan bunuh diri. Sebab dia mengira orang-orang tawanan dan orang-orang hukuman di dalam telah melarikan diri. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami masih ada di sini."
Kemudian kepala penjara itu tersungkur di bawah kaki Paulus dan Silas sambil berkata, "Apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Kata Rasul Paulus, "Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepada Dia, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Kemudian Rasul Paulus menceritakan kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sampai pada akhirnya kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kepala penjara dan seluruh keluarganya memberikan diri mereka untuk mereka dibaptis oleh Rasul Paulus. Sampai pada akhirnya Rasul Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Dari kisah Rasul Paulus dan Silas, kita dapat belajar bersama-sama bahwa untuk memuji Tuhan tidak ditentukan apakah kita sedang bahagia atau kita dalam keadaan susah. Tetapi semua keputusan ada di dalam tangan kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun keadaannya, maka kita akan tetap memuji Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa melalui pujian, maka hadirat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Ia hadir di tengah-tengah kita, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, bahkan memberikan keselamatan bagi setiap orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, seperti yang dialami oleh kepala penjara yang dilayani oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berkomitmen apapun keadaan kita akan tetap memuji Tuhan. Bahkan kita akan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sehingga kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 4 ayat 23, yaitu, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Oke teman-teman, kita hafalkan dan lakukan ya. God bless you. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cici percaya biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini bukan hanya kalian dengar, tetapi kalian akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kalian. Yuk, ambil komitmen. Siapa di antara kalian yang mau berjanji nih dalam diri kalian sendiri secara pribadi, Ci, sekalipun aku dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang gak enak hati, aku mau tetap berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa aku mau ambil keputusan, aku tetap mau memuji Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Yuk, angkat tangan kalian kalau kalian mau berkomitmen mengambil keputusan memuji Tuhan di dalam keadaan dan situasi apapun. Cici akan berdoa untuk kalian semuanya, sebab kalian berjanji bukan untuk Cici, bukan, tetapi kalian sedang berjanji dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Yuk, angkat tangan kalian. Cici akan berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, hamba berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang mau berjanji dan berkomitmen di hadapan-Mu. Apapun keadaan mereka, apapun situasi yang mereka hadapi, mereka akan tetap memuji Tuhan. Mereka tetap akan bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang memang layak untuk disembah, Engkau Allah yang memang layak untuk ditinggikan. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu bukan dengan kuat dan gagah mereka, tetapi Roh Kudus, Engkau yang memampukan mereka untuk di dalam segala situasi yang tidak mengenakan sekalipun, mereka mampu dan mereka mempunyai kekuatan untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan akan memberikan sukacita, kehadiran Tuhan memberikan kemenangan, kehadiran Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, ya, Cici datang bawa
pengumuman nih. Pengumuman apa? Coba dibuka bukunya, dibuka matanya, dengerin Cici ya. Begitu mau papanya, dengerin infonya ya mau papa. Jadi dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional se-GSJA, maka Life Kid mengadakan lomba nih. Wah, lomba apa ya? Lombanya adalah lomba storytelling, lomba bercerita. Wah, siapa yang boleh ikut? Semua anak boleh ikut dong, dari kelas anak-anak, pratama, dan madya. Semua boleh ikut. Nanti akan ada pemenangnya loh. Tiap level diambil 2 pemenang yang terbaik, yang paling kreatif, yang paling cepat, yang paling luar biasa. Dan hadiahnya juga enggak biasa-biasa aja, hadiahnya luar biasa loh adik-adik. Ada piala, wow, ada piagam, wow, terus ada voucher juga. Dan yang paling heboh, nanti pemenangnya akan tampil juga di ibadah raya GSJA Bethlehem dan juga ibadah online Life Kids. Luar biasa ya adik-adik. Nah, ceritanya apa? Durasinya maksimal berapa menit? Terus cara upload videonya bagaimana? Nanti akan diinfokan di grup WA kalian masing-masing ya adik-adik. Jadi perhatikan di grup WA-nya info-info dari guru-guru kelas kalian. Nanti kalian bikin videonya, kalian ikut lombanya. Kalau ada kendala, ada hal-hal yang sulit dimengerti atau ada kesulitan-kesulitan, dapat langsung menghubungi guru-guru Life Kid atau menghubungi Life Kid di medsosnya. Boleh bawa papa ya. Atas upload batas kirim videonya itu tanggal 30 Mei jam 5 sore ya adik-adik. Nanti pemenangnya akan diumumkan tanggal 6 Juni di ibadah online kelas kalian masing-masing. Jadi ayo ikutan, Cici tunggu ya cerita-cerita kalian nih yang pasti luar biasa. Nah, sekarang kita dengerin apa? Life Kid News. Hai, jumpa lagi di Kid News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kid serta subscribe YouTube channel Life Kid ya teman-teman. Iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Kid, yuk segera menghubungi Life Kid. Sekian Kids hari ini. God bless you. Halo adik-adik Life Kids, ketemu lagi nih sama Koko Sam. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kita mau menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang benar. Nah, adik-adik juga mau ya, untuk semakin hari semakin suka untuk memuji Tuhan. Nah, James hari ini berhubungan loh dengan pujian. Adik-adik masih ingat lagu baru kita bulan lalu yang Penjala Manusia? Nah, tugas adik-adik adalah untuk melengkapi lirik lagu yang nanti soalnya akan diberikan di grup kelas adik-adik masing-masing. Soal yang sudah dikerjakan bisa difoto dan diupload di media sosial adik-adik Life Kids masing-masing. Nah, dan juga jangan lupa di tag dan mention media sosial Life Kids. Nah, sekian pengumuman yang Koko bawain hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.